Kalau menurut hitungan matematika ya nggak layak ya. Hanya karena program dari pemerintah ya kita mau gimana ya, kita tinggal menerimanya. Satu WC sekitar mungkin apakah 50 juta juga cukup saya pikir. Ada yang berbeda di Kabupaten Bekasi belakangan hari ini. Niatnya mungkin ingin sedikit bersolek. Atau mungkin sekedar bagi-bagi proyek. Tampaknya hanya beda-beda tipis. Setidaknya itulah yang bisa dilihat dari pembangunan toilet sekolah di Kabupaten Bekasi. Sebanyak 488 SD dan SMP negeri mendapat bantuan pembangunan toilet. Pendanaan proyek berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Bekasi tahun 2020. Anggaran yang dialokasikan hampir mencapai 98 miliar rupiah. Dan nilai proyek toilet di masing-masing sekolah mencapai 198 juta rupiah. Cukup fantastis memang. Namun bisa dibilang penampakannya sungguh sangat biasa-biasa saja. Disinilah publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin toilet sekolah seharga hampir 200 juta rupiah? Sekolah Dasar Negeri Sukaringin 01 di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, termasuk salah satu penerima bantuan. Namun mereka belum bisa memakai toiletnya, lantaran belum tersedia sambungan air. Celakanya, meski belum digunakan, namun sebagian dari perangkat baru ini justru sudah rusak duluan. Ya beginilah, belum kupakai udah rusak, alhamdulillah. Oke, dan sebelah sana Pak. Ini keran ini ya Pak ya? Keran itu ya, dan ini pernah saya setelah minta kunci, saya buka, saya kunci nggak bisa. Nggak taunya Coba dibuka. nggak dikunci. Seperti apa belum isinya? itu ya belum kupakai sama sekali. Faktanya di lapangan, toilet-toilet baru ini memang belum diserah terimakan kepada pihak sekolah. Namun kondisinya sudah rusak di sana-sini, padahal umurnya belum juga genap setahun. Di SDN Sukadaya 01 di Kecamatan Sukawangi, wastafel di toilet ini bahkan sudah copot. Kondisi serupa terjadi di SDN Sukatenang 04 di Kecamatan Sukawangi. Bangunan toilet yang dibangun oleh PT Alma Karya Sejati ini belum diserah terimakan ke pihak sekolah, namun kondisinya juga sudah rusak. Pihak sekolah tentu saja menyambut baik-baik bantuan toilet gratis ini. Meski begitu, mereka juga takjub dengan nilai proyek yang fantastis. Nilai proyek toilet bahkan bisa dipakai untuk merenovasi atau membuat lokal kelas baru. Misalnya, di SMP Negeri 2 Sukawangi, yang hingga kini selalu kebanjiran bila curah hujan tinggi. Alih-alih diperbaiki lokasi genangan, malah dibangun toilet dengan biaya mahal. Kami menerima gitu ya dengan keadaan yang ada. Mungkin dengan adanya SMP kita ini masih banjir, sering banjir gitu Pak ya. Ya, perlu adanya pengurugan, usulan-usulan pengurugan sudah selalu kita usulkan. Tapi toh kenapa kita belum dapat juga? Terlihat seperti ini adanya pembangunan toilet mewah yang dibangun oleh pemerintah dengan menggunakan APBD 2020 lalu. Dengan anggaran yang sangat fantastis sebesar 98 miliar rupiah, SMP negeri dan SD negeri dan juga dibangun tersebar di 23 kecamatan yang berada di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini merupakan anggaran yang dibangun dari pemerintah Kabupaten
perubahan yaitu APBD 2020 lalu. SDN Sukaringin 01 lebih miris lagi nasibnya. Atap ruang perpustakaan sekolah ini jebol. Bangunannya sudah rusak di sana-sini. Atas nama pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Bekasi menyalurkan bantuan pembangunan toilet di 488 sekolah yang tersebar di 23 kecamatan. Atas nama pandemi juga, Pemkab Bekasi merealokasi anggaran perubahan tahun 2020 sebesar 98 miliar rupiah hanya demi toilet. Sementara di luar sana, ada 300-an bangunan sekolah rusak berat. Statusnya kini masih menunggu direhabilitasi tahun 2022 karena alasan kekurangan anggaran. Ironis. Ada kisah di balik pengadaan proyek pembangunan toilet sekolah di Kabupaten Bekasi. Semula toilet akan dibangun di 700 SD dan SMP negeri, namun baru terrealisasi di 488 sekolah. Disebut-sebut, pembangunan toilet ini sebagai adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Saat itu proyek dikebut demi menyambut kegiatan sekolah tatap muka di awal tahun 2021. Sumber pendanaan proyek berasal dari APBD Perubahan 2020 Kabupaten Bekasi. Dari sinilah kejanggalan demi kejanggalan itu terkuak. Dokumen pelaksanaan perubahan APBD Kabupaten Bekasi tahun 2020 baru disahkan pada 23 Oktober 2021. Dan pengesahan itu diumumkan di laman resmi Humas Kabupaten Bekasi. Namun anehnya, hampir semua spanduk proyek pembangunan WC sekolah-sekolah itu justru tertulis pelaksanaan proyek dimulai pada 26 Oktober 2020. Ini berarti proyek dimulai tepat 3 hari setelah dokumen perubahan APBD disahkan. Pertanyaannya, apakah itu mungkin? Dari website LPSE Kabupaten Bekasi, Realitas juga menemukan beberapa kejanggalan. Salah satu contohnya bisa dilihat dari dokumen pengadaan WC SDN Sukatenang 04. Di sini tertulis, proyek dimulai pada 29 September 2020. Sementara di spanduk proyek Dinas Cipta Karya tertulis, pengerjaan proyek dimulai 26 Oktober 2020. Di LPSE juga tertulis, sumber pendanaannya berasal dari APBDP atau APBD Perubahan 2020. Beda data serupa juga muncul di proyek WC SDN Gedung Pengawas 01. Spanduk di lokasi ditulis pengerjaan dimulai pada 26 Oktober 2020. Sementara di website ditulis 25 September 2020. Pertanyaannya kemudian, apakah penawaran proyek ini termasuk penunjukan kontraktornya sudah ditentukan sebelum APBD perubahan diketok palu? Proyek pembangunan toilet sekolah Kabupaten Bekasi tidak dilakukan melalui tender alias penunjukan langsung. Proyeknya dipecah-pecah per sekolah dengan nilai proyek beragam antara 192 juta hingga mendekati plafon 198.550.000 rupiah. Secara aturan, penunjukan langsung memang sah-sah saja karena nilai proyek masih di bawah 200 juta rupiah. Namun, apakah praktiknya di lapangan benar adanya seperti itu? Sebaliknya, dari penelusuran data, realitas mendapati fakta berbeda. Ada banyak kontraktor menggarap lebih dari satu paket. Sebagian besar dari mereka bahkan menggarap 5 paket proyek sekaligus. Dengan begitu, nilai proyek yang dikantongi oleh satu kontraktor bisa mencapai 1 miliar rupiah. CV Kencana Ungu misalnya, mendapat 5 paket sekaligus. Semuanya dikerjakan sejak 12 Oktober 2020. Sementara PT Alma Karya Sejati, kebagian 4 paket proyek. Realitas menelusuri keberadaan kontraktor ini di wilayah Durensawit, Jakarta Timur.
Sayangnya, kami tidak mendapati keberadaan PT tersebut. Dari sedikitnya 147 kontraktor proyek, ada 35 perusahaan yang menggarap hingga 5 paket sekaligus. Sementara kontraktor yang hanya kebagian 1 paket, hanya 17 perusahaan. Lantas, apakah ini modus untuk mengakali peraturan pengadaan barang dan jasa? Saya juga menemukan di lapangan, tentu saja memang dari segi fisiknya dibanding juga dengan keberadaan sekolah yang ada nampak tidak matching. Artinya sebenarnya ketika itu banyak hal lain yang seharusnya lebih cepat dibangun, di antaranya adalah fisik sekolah. Ada lagi yang mengatakan tidak sesuai dengan RAB-nya, pengerjaannya berantakan, dan ini tentu saja membuat marah masyarakat. Satuan-satuan harga itu sangat mencengangkan, ya mungkin satu WC sekitar mungkin apakah 50 juta juga cukup saya pikir ya. Proyek bantuan toilet sekolah ini sebenarnya diinisiasi oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Katanya, proyek bantuan ini dibuat demi adaptasi kebiasaan baru pandemi. Namun, lancung praktiknya di lapangan. Banyak pihak mencium aroma dugaan korupsi di balik proyek fantastis ini. Ada gelagat akal-akalan dan kong-kali-kong antara kontraktor dengan pemilik anggaran. Tidak lebih dari bagi-bagi proyek dan keuntungan di tengah pandemi. Yang jadi permasalahan di Bekasi, kenapa para pengusaha-pengusaha yang itu kan PR bentuknya, penunjukan langsung. Penunjukan langsung berarti kan orang yang dapat itu orang yang diberikan oleh dinas, bukan berdasarkan lelang. Beda dengan lelang terbuka yang harus kita bertarung di lelang tender. Penunjukan langsung ada yang dapat sampai 100 lebih, ada yang dapat sampai 70, 40, 50, bahkan ada yang nggak dapat. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai menyelidiki dugaan korupsi ini. Sejumlah pihak terkait juga sudah diperiksa. Namun hingga kini KPK belum menetapkan tersangka. Betul, itu ada laporan masyarakat terkait pengadaan seperti itu yang disampaikan kami, dan kemudian kami sudah menerbitkan surat penyelidikan untuk dilakukan verifikasi, klarifikasi terhadap para pihak yang diduga mengetahui. Lantaran pandemi, pemerintah daerah dan pusat terpaksa harus merealokasikan anggaran untuk hal yang lebih penting. Tapi rasa-rasanya membangun toilet sekolah dengan anggaran jumbo bukan termasuk kriteria mendesak. Terlebih dengan akal-akalan, memanfaatkan hak istimewa menggelar proyek tanpa tender. Mungkin tidak semua dari publik mahfum. Rumah-rumah ini harganya di bawah 200 juta rupiah. Persisnya 168 juta rupiah. Ini adalah rumah subsidi yang kebetulan juga masih berada di kawasan Kabupaten Bekasi. Disinilah akal sehat publik digugat. Bagaimana mungkin harga toilet sekolah jauh lebih mahal ketimbang harga rumah subsidi? Dengan dana 198 juta rupiah yang dianggarkan Pemkab Bekasi, bisa dipakai membeli 1 unit rumah subsidi. Itu pun masih ada uang kembaliannya. Padahal rumah subsidi ini didirikan di lahan 60 meter persegi dengan luas bangunan 30 meter persegi. Luas bangunannya 5 kali lebih luas dibanding proyek toilet sekolah. Ironis. Sesuai dengan rancangan anggaran bangunan yang ditetapkan, masing-masing sekolah mendapatkan 3 lokal toilet, yaitu 2 toilet jongkok dan 1 lokal toilet pria. Selain itu, juga dilengkapi dengan wastafel dinding serta tempat dan pipa saluran untuk wudhu. Plafon anggarannya senilai Rp168.550.000. Namun hasil penelusuran realitas di pasaran, harga aneka material bangunan maupun toilet tidak sefantastis nilai anggaran proyek. Kalau bicara kloset jongkok, kita bisa mulai dengan 120.000 itu dapat, ya itu sudah sangat bagus.
cuman merek-merek yang tidak terkenal. Tapi kalau sampai merek-merek terkenal, itu bisa sampai 400.000, bisa 500.000, tergantung pilihan masyarakat. Ya. Sedangkan untuk wastafel komplit set, ya lebih kurang 300.000 bisa dapatkan yang sudah cukup bagus. Kalau untuk lantai berkisar berapa, Pak? Paling murah itu masih cukup bagus, 40-an. Bisa 42, 43.000. Kalau kamar mandi yang Ibu maksud, tidak perlu sampai yang mengkilap-kilap jatuh nanti. Dari bisik-bisik yang beredar luas, di balik proyek bantuan toilet sekolah ada fee mengalir ke sana-sini. Infonya, setiap kontraktor harus menyetor fee 10% dari nilai proyek yang didapat. Seorang kontraktor, sebut saja PH, mengaku mendapatkan jatah 5 paket yang menyetor fee sekitar 100 juta rupiah. PH sudah puluhan tahun terjun di dunia kontraktor. Ia sudah hafal betul tabiat para pemegang kuasa anggaran. PH mengaku proyek bantuan toilet sekolah awalnya tidak masuk rencana anggaran Pemkab Bekasi. Namun apa mau dikata, fee setoran dari kontraktor keburu masuk duluan. Sementara proyek yang diincar gagal direalisasi karena ada realokasi anggaran. Jadilah proyek akal-akalan ini. Jadi kita udah ngasih gitu, artinya kepala dinas yang sebelumnya kita ngasih anggaran gitu dengan perjanjian anggaran 2019. Nah begitu tahun 2019 ternyata ada COVID gitu ya, sehingga anggaran untuk lelang itu ditarik. Artinya proyek-proyek besar, misalnya bangunan sekolah senilai 3 miliar, 5 miliar, 4 miliar itu nggak ada. Nah, bagaimana supaya uang kami itu kembali kan gitu? Tentunya kami minta kepada dinas yang baru, bagaimana pertanggungjawabannya nih? Teman-teman pada ngasih anggaran, ada yang ngasih 1 miliar, ada yang ngasih 400 juta, ada yang ngasih 500 juta kan gitu. Ada yang ngasih ya 20-30 juta, ada kan gitu. Jadi mereka nuntut gitu karena tendernya gagal. Akhirnya keluar tuh. Jadi dinas itu ngasih kegiatan yang MCK. Ketua Forum Jasa Konstruksi Kabupaten Bekasi tidak menutup mata adanya pat gulipat di balik proyek toilet sekolah. Indikasinya ada pihak tertentu yang mendapat jatah hingga puluhan bahkan lebih dari 100 paket. Namun praktek itu tidak kasat mata sebab mereka menggunakan bendera perusahaan lain. Mereka ngeluh ke saya sebagai ketuanya. Pak Ketua, sebetulnya saya nggak kerja Ketua, saya cuma perusahaan doang dipakai, lalu dikasih aja. Soalnya saya waktu itu begitu dikasih, ternyata itu bukan punya saya, punya orang. Gitu. Ternyata seorang ada yang dapat 120, ada yang dapat 70, ada yang dapat 80, 50 gitu. 50 paket, bukan 50 juta, 50 paket. Dan yang jadi permasalahan, saya khawatir Mbak, dalam tanda kutip, ini ada permainan antara dinas dengan pengusaha-pengusaha yang dapat paket banyak. Ini yang jadi masalah di Bekasi. Makanya kemarin saya berharap penegak hukum itu berbuat real ya. Seperti apa sih ini kasus? Tapi ya saya kurang yakin sekarang sama penegak hukum, Pak. Realitas meminta konfirmasi ke pihak Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi. Sayangnya mereka tidak bersedia melakukan tatap muka. Beni Sugiarto, Kepala Bidang Bangunan Negara mengakui jajarannya sudah diperiksa dan dimintai keterangan oleh KPK. Namun ia menolak tudingan ada fee mengalir ke Dinas Cipta Karya. Nah Pak, ini berarti kan kontraktor ditunjuk langsung gitu Pak. Adakah untuk memenangkan tender itu kontraktor membayar sejumlah uang gitu Pak? Nggak ada. Kita punya database kontraktor di Kabupaten Bekasi atau di Sikap lah. Di Sikap, namanya di Sikap. Kita referensinya dari sana Pak. Selentingan kabar yang beredar, fee juga disebut mengalir jauh hingga ke gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Realitas mengonfirmasi dugaan tersebut ke beberapa nama, namun mereka memilih irit bicara. Kita tidak terombak-ambing dengan rumor-rumor tersebut. Laksanakan aja tugas dari inspektorat, kemudian audit. Kalau memang dianggap ini kepada kontraktornya diminta untuk pengembalian. Kan itu mekanisme yang mesti dilakukan oleh eksekutif.
Dan yang perlu dicatat, almarhum Pak Eka menyatakan ini sudah prosedural, gitu ya. Dan kemudian di dalam rapat di Banggar ketika itu ada kalimat bahwa Cipta Karya atau PUPR bertanggung jawab penuh dalam penggunaan dana tersebut. Proyek toilet dengan anggaran fantastis di tengah situasi pandemi jelas mencederai rasa keadilan publik. Sudah sepatutnya Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengungkap dugaan korupsi proyek ini. Di tengah kondisi rakyat yang serba susah, masih ada saja oknum-oknum berani main-main anggaran. Tidak sepatutnya kita memberi ruang bagi penggarong anggaran publik. Metro TV,